Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah analisis laporan keuangan untuk pertemuan ke-7, di mana kita akan melanjutkan diskusi yang kemarin tentang analisis aktivitas investasi yang kemarin sudah kita bahas. Ada kas dan setara kas, kemudian piutang, kemudian beban dibayar di muka. Nah, sekarang kita masuk ke aset lancar berikutnya, yaitu membahas tentang persediaan. Apa sih itu persediaan, teman-teman? Nah, persediaan itu merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi perusahaan. Persediaan itu sendiri dicatat pada perusahaan dagang, misal itu seperti Alfamart, Indomaret, kemudian ada Matahari Department Store. Nah, dia mencatat barang-barang yang ada itu sebagai persediaan. Nah, bagaimana sih caranya kita menghitung persediaan akhir? Nah, misal saya mempunyai bisnis bisnisnya lebih enak, misal kue ya. Nah, saya ingin menghitung persediaan bahan bakunya nih, berapa sih persediaan bahan baku di akhir ini. Nah, caranya adalah persediaan awal bahan bakunya itu ditambah pembelian saya dikurangi dengan harga pokok penjualannya. Nah, misal sebagai contoh, Suryatama memiliki bisnis dagang fashion yang memiliki persediaan awal sebesar 8.500.000. Kemudian perusahaan melakukan pembelian sebesar 2.500.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 1.250.000. Maka cara menghitung persediaan akhirnya yaitu adalah persediaan awal sebesar 8.500.000 ditambah dengan pembelian sebesar 2.500.000 dikurangin dengan harga pokok penjualan 1.250.000, maka persediaan akhirnya sebesar 9.750.000. Ini untuk cara menghitung persediaan akhir. Nah, ini ada contoh kasus lagi untuk menghitung harga pokok penjualan yang tersedia untuk dijual dengan kasus perusahaan tadi fashion ya, bisnis dagang fashion ini. Persediaan pada 1 Januari itu tersedia 50 unit dengan harga per unitnya itu adalah 500.000. Maka dikalikan 50 unit tadi menjadi 25 juta. Kemudian dia melakukan pembelian persediaan sebesar 60 unit nih. Per unitnya harganya adalah 750.000, maka dikalikan 60 unit menjadi 45 juta. Sehingga harga pokok penjualan yang tersedia untuk dijual adalah sebesar 70 juta atau sama dengan 110 unit dari 50 unit ditambah 60 unit. Itu caranya untuk mencari harga pokok penjualan yang tersedia untuk dijual. Nah, dalam menghitung persediaan yang ada tadi, misal di bisnis dagang fashion itu ada 3 metode, yaitu FIFO, first in first out, atau LIFO, last in first out, atau metode rata-rata tertimbang. Tapi untuk saat ini dianjurkan menggunakan 2 metode, yaitu FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Nah, kita membahas dari FIFO terlebih dahulu. FIFO di sini di mana produk yang kita beli pertama kali itu nanti akan dikeluarkan pertama kali. Di sini yang dimaksud dengan dikeluarkan nanti dijual pertama kali juga atau pertama ya di sini. Nah, misal sebagai contoh untuk FIFO, apabila terjual 30 unit sebesar 850.000 dan menghasilkan pendapatan penjualannya sebesar 25.500.000, berapa laba kotornya? Nah, tadi kan di awal dengan menggunakan kasus di awal ini yang Suryatama. Ini yang persediaan 1 Januari 50 unitnya 500.000, kemudian dia melakukan pembelian persediaan 60 unit 750.000. Nah, dengan menggunakan data ini tadi dia terjual 30 unit sebesar 850.000. Nah, di sini
Cara menghitung laba kotornya adalah harga pokok penjualannya 30 unit dikalikan, karena dengan menggunakan metode FIFO maka yang diambil adalah harga produk pertama kali masuk, yaitu sebesar 500.000. Maka 30 dikalikan 500.000 yaitu 15 juta. Maka laba kotornya adalah penjualan dikurangi HPP sebesar 10.500.000. Ini untuk metode FIFO. Jadi yang digunakan harga yang barang yang pertama kali masuk. Tapi apabila jumlah unitnya ini misal sudah habis nih yang pertama, maka menggunakan harga yang kedua yaitu 750.000, misal kalau ada kasus seperti itu. Nah, kebalikan dengan LIFO, last in first out. Di sini produk yang terakhir masuk itu yang pertama nanti akan dijual. Nah, sama ya dengan menggunakan data yang di awal tadi. Di sini diketahui kan tadi penjualannya 25.500.000. Nah, dengan menggunakan LIFO yang terjual tadi adalah 30 unit, maka tadi seperti yang saya sampaikan bahwa menggunakan harga produk yang 750.000 per unitnya. Kalau tadi yang FIFO yang pertama 500.000, sekarang yang LIFO 750.000 menjadi 22.500.000. Maka laba kotornya sendiri tinggal 25.500.000 dikurangin 22.500.000 menjadi 3 juta. Ini untuk cara metode LIFO. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode average cost atau metode rata-rata tertimbang, di mana di sini menentukan harga produk per unitnya itu dari sini. Nah, data ini kan tadi totalnya adalah 70 juta sebanyak 110 unit. Nah, ini berapa sih harga per unitnya? Tinggal 70 juta dibagi 110 unit untuk menghitung average cost-nya. Nah, tadi penjualannya kan 25.500.000. Kemudian harga pokok penjualannya tadi akan menjual 30 unit. Per unitnya dari hasil pembagian 70 juta dibagi dengan 110 unit, maka hasilnya kan 636.363. Ini saya bulatkan ya. Jadi kalau dikalikan menjadi 19.090.890 rupiah, maka laba kotornya tinggal dikurangin menjadi 6.409.110 rupiah. Nah, ini perbedaan dari ketiga metode perhitungan persediaan antara FIFO, LIFO, dan metode rata-rata tertimbang, teman-teman. Nah, dan sebelumnya juga di analisis laporan keuangan ini sebelum ke UTS kita juga sudah mempelajari mengapa sih kita harus belajar tentang analisis laporan keuangan, bahwa sangat penting ya kita belajar tentang analisis keuangan, apalagi jika teman-teman mempunyai bisnis, baik itu bisnisnya skala kecil maupun menengah maupun sudah besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar atau yang sudah go public. Nah, itu perlu sekali untuk melakukan analisis laporan keuangan. Tidak hanya setelah menyusun laporan keuangan ya udah kita nggak bisa membaca apa sih yang dimaksud dari angka-angka yang ada di laporan keuangan tersebut. Nah, apa gunanya kita menyusun laporan keuangan juga jika kita tidak bisa membaca hasil dari informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut. Karena kita kan juga harus butuh tahu nih bagaimana prospek bisnis kita ke depan saat ini, kemudian dengan kompetitor yang lain juga, kemudian apabila ada investor yang ingin menanamkan modal di bisnis kita kan mereka juga ingin melihat hasil dari analisis kita tuh bagaimana sih kinerja dari perusahaan kita, apakah sehat atau tidak sehat.
Kemudian juga kalau kita butuh dana di bank pun mereka pasti membaca laporan keuangan kita. Nah, itu penting, makanya kita belajar tentang analisis laporan keuangan. Tidak hanya sekedar bisa menyusun laporan keuangan tanpa bisa membaca informasi yang ada pada laporan keuangan tersebut. Nanti teman-teman ya udah percaya aja, misal laporan keuangannya dibuatkan sama orang accounting nih, terus kalian nggak bisa membaca, ya udah percaya aja hasilnya itu, padahal bisa saja nanti hasilnya tidak relevan, tidak handal. Nah, terus juga di pertemuan sebelumnya juga kita sudah belajar tentang alat analisisnya. Ada alat analisis laporan keuangan komparatif di mana kita membandingkan setiap periode. Kemudian ada analisis tren angka indeks, di mana ini digunakan untuk melakukan analisis jangka panjang. Kalau komparatif kan biasanya cuma untuk 2 periode, ini bisa sampai 3, 5 periode, 10 periode. Kemudian juga kita sudah belajar tentang analisis common sense, membandingkan setiap pos dalam sebuah laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan, arus kas, perubahan ekuitas. Kemudian kita juga ada alat analisis arus kas, di mana kita melihat pemasukan dan pengeluaran dana seperti operasi, investasi, pendanaannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang valuasi juga. Kemudian di analisis rasio kita sudah belajar banyak berbagai rasio, mulai likuiditas itu ada rasio lancar, kemudian ada rasio cepat, kemudian belajar tentang pengumpulan piutang usaha, kemudian long term debt equity, kemudian belajar bagaimana menganalisis kinerja operasi perusahaan dengan menggunakan rasio profitabilitas, baik itu menghitung gross profit marginnya, kemudian menghitung net profit marginnya, kemudian belajar juga mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang menggunakan rasio solvabilitas. Nah, kemudian juga kita sudah belajar tentang pelaporan dan analisis laporan keuangan, bagaimana sebuah laporan keuangan itu bisa digunakan bagi penggunanya. Kemudian belajar tentang analisis laporan analisis aktivitas pendanaan berkaitan dengan kewajiban, dan sekarang belajar tentang analisis analisis untuk aktivitas investasi yang barusan dibahas mengenai aset lancar, yaitu kas dan setara kas, kemudian persediaan, piutang usaha, dan beban dibayar di muka. Nah, ini adalah materi kita sebelum UTS. Nanti setelah UTS kita akan belajar lebih mendalam lagi di mata kuliah analisis laporan keuangan. Oke teman-teman, materi yang sudah dipelajari jangan sampai lupa, karena pasti nanti akan keluar di UTS. Oke teman-teman, sekian dulu pertemuan kita di pertemuan ke-7 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk UTS-nya. Selamat siang.